Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar yang mantap jos. Nah, kini yang pertama datang lagi nih dari pihak militer Indonesia yang baru-baru ini telah membahas mekanisme offset untuk pengadaan kapal perang yang katanya lagi sejenis frame boss. Nah, lantas pertanyaannya, kapal perang baru lagi apakah itu? Apakah kemungkinan terkuatnya? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti. Nah, ini kita bahas sedikit lagi bos terkait rudal balistik kan. Soalnya kemarin banyak yang nanya nih terkait jumlah rudal, baterai, kemudian juga katanya ada 1 baterai markas dan 4 baterai operasional, itu apa maksudnya? Kemudian juga terkait alasan penempatannya yang katanya didasari oleh konsep pertahanan 5 pulau besar yang dianut Indonesia. Nah, apakah maksudnya itu? Penasaran beritanya? Cus, martibas, mari kita terabas ulasan lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kabar yang pertama ini terkait kapal perang baru Indonesia bos. Jadi admin kutip dari akun resmi Ditekhinhan, kepanjangan dari Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan dari Ditjen Pothan Kemhan RI bos, yang menyebut bahwa baru-baru ini mereka telah mengadakan kick-off meeting offset pengadaan kapal frigate jenis frame dan dukungannya. Nah, tak main-main, kick-off meeting atau rapat awal ini pun juga dihadiri oleh para ahli dari berbagai perusahaan galangan kapal dan mesineri di Indonesia bos. Mulai dari PT Noahtu Shipyard, PT Batamek, PT Land Industry, PT NTP, PT Pindad, sampai dengan perwakilan Fincantieri Italia sendiri bos. Dan juga ada beberapa perusahaan lainnya. Katanya dengan mekanisme offset ini diharapkan industri pertahanan Indonesia dapat belajar teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan teknologi Alpal Hankam untuk kemandirian industri pertahanan di masa mendatang. Dan pada rapat awal ini dikatakan katanya pihak Fincantieri menyampaikan detail setiap aktivitas dan timeline dari pelaksanaan kandungan lokal dan offset kepada penerima offset. Nah, pertanyaannya, kapal apakah ini maksudnya? Apakah kapal frigate frame? Bah, sepertinya tidak bos. Soalnya yang disebut adalah sejenis frame. Dan kemungkinan besar ini adalah untuk rencana penambahan kapal frigate PPE yang kedua. Soalnya judulnya kick off meeting. Jadi rapat awal, otomatis ya logikanya ini untuk membahas offset pengadaan kapal baru ya kan? Dan kapal apakah itu ya? Sepertinya adalah pengadaan kapal PPA. Pasalnya dulu pernah dibilang oleh General Manager untuk divisi kapal Angkatan Laut Fincantieri Italia, yaitu Mr. Dario Deste, pernah mengatakan bahwa akan ada kemungkinan untuk 2 kapal lainnya dibangun di galangan kapal Indonesia, bekerja sama dengan galangan-galangan kapal lokal Indonesia. Di mana dari situs TNI Angkatan Laut sendiri juga pernah menyebutkan bahwa untuk produksi kapal perang di Indonesia, nantinya Fincantieri akan bekerja sama dengan PT Noahtu Shipyard. Mantap jos. We are discussing also the possibility to build 2 other ships here in the local shipyards with the local. Oke, lanjut kabar kedua. Nah, ini melanjutkan berita kemarin bos, di mana Kadis Penat Brigjen Wahyu Yudayana mengatakan bahwa rudal balistik kan sudah ada di Kalimantan Timur. Kemudian beliau juga menjelaskan beberapa hal-hal teknis, seperti yang admin jelasin kemarin. Katanya saat ini yang diterima baru batch pertama. Kemudian nanti pada awal tahun 2026 akan ada pengiriman batch kedua. Dan akan ada serah terima dari Kementerian Pertahanan kepada TNI Angkatan Darat bos. Dan nantinya operasional akan seluruhnya dilakukan oleh TNI Angkatan Darat. Nah, di sini jelas penyerahan batch pertama dan kedua rudal balistik kan ini akan dilakukan pada awal tahun depan, tahun 2026. Dan lanjut beliau jelaskan lagi nih. Batch pertama itu kekuatan sesuai dengan 1 kekuatan batalion. Batalion itu kan ada 1 baterai markas dan 4 baterai operasional. 1 kekuatan, 1 batalion, 4 baterai, ujar beliau. Lanjut ia menjelaskan penempatan rudal kan di Kalimantan Timur ini mempertimbangkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dan konsep pertahanan pulau-pulau besar yang dianut Indonesia.
Sehingga deploy untuk alutsista tentu dipertimbangkan pada konsep pertahanan itu. Bisa menjangkau seluruh wilayah tanah air dan bisa mengcover konsep 5 pulau besar. Karena kita juga merupakan bagian dari konsep pertahanan yang sudah disusun, ujar beliau. Nah, ini kemarin ada yang nanya bos, beberapa yang nanya jumlah rudalnya berapa biji, terus baterai itu apa, kemudian apa hubungan dengan konsep pertahanan pulau-pulau besar di Indonesia. Nah, penasaran maksudnya? Simak penjelasan berikut sampai habis bosku. Oke, jadi ini Mimin Mimin jelasin sedikit bos, dan simple aja lah ya. Jadi batalion di sini artinya sama seperti satuan setingkat batalion pada matra darat atau udara, tapi fokusnya ke sistem rudal bos. Batalion ini terdiri dari markas, unit pendukung, dan beberapa baterai atau subunit yang jadi unsur tembak utama. Nah lanjut, baterai itu apa Min? Oke, jadi dalam sistem artileri atau rudal, baterai itu mungkin bisa setara atau setingkat kompi atau unit kecil pengoperasi senjata bos. Jadi baterai bisa dibilang sama dengan satuan setingkat kompi yang terdiri dari beberapa peluncur atau launcher, radar atau pusat kendali, tim logistik, dan amunisi. Nah, untuk jumlah peluncur per baterainya itu tergantung sistemnya. Misalnya bisa 2 launcher per baterai. Misalnya, tapi di sini kan admin belum tahu karena nggak disebutkan jumlah rudalnya dan jumlah launchernya. Kemudian Min, apa bedanya baterai markas dan baterai operasional? Karena tadi disebutkan ya kan, 1 baterai markas dan 4 baterai operasional dalam 1 batalion. Nah, ini setahu Mimin, baterai markas ini terdiri dari unsur komando dan pengendalian atau C2, kemudian komunikasi, perencanaan, intelijen, dan juga logistik. Kalau baterai operasional itu ya terdiri dari unsur penembak atau peluncur yang benar-benar menjalankan tembakan rudal di lapangan bos. Jadi kalau Brigjen Wahyu bilang 1 batalion itu ada 1 baterai markas dan 4 baterai operasional, 1 kekuatan 1 batalion 4 baterai, artinya 1 kesatuan rudalkan itu setara dengan 1 batalion. Tim pasukan dari rudalkan ini itu setara dengan 1 batalion dengan 4 baterai operasional plus 1 baterai markas bos. Kemudian apa hubungannya dengan konsep pertahanan pulau-pulau besar? Nah, di sini maksudnya adalah 5 pulau besar di Indonesia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Sehingga mengapa penempatannya di Kaltim? Mungkin karena ini dianggap sebagai titik tengah, titik poros atau titik strategis yang dapat menjangkau seluruh area 5 pulau besar tadi bos. Dan mungkin ya di masa depan nggak menutup kemungkinan baterai-baterai rudal itu bisa dideploy di titik-titik kunci di tiap pulau besar sehingga dapat mengcover seluruh wilayah NKRI, bahkan mengcover wilayah-wilayah terluar NKRI. Dan dengan struktur batalion baterai, TNI lebih fleksibel dalam menempatkan 1 baterai di pulau tertentu tanpa harus memindahkan seluruh batalion. Jadi ringkasannya ya, baterai markas sama dengan pusat komando, kendali, dan logistik. Kemudian baterai operasional mungkin bisa jadi unit yang mengoperasikan launcher dan tim tembak. Dan batalion adalah 1 kesatuan besar yang membawahi beberapa baterai tersebut. 1 baterai markas dan 4 baterai operasional. Nah, begitulah kira-kira bos. Kalau ada koreksi atau admin masih keliru ya nggak apa-apa, silahkan dikoreksi. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.